Halo semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan poin-poin materi bab 4, bagian B dan C. B. Mengevaluasi isi teks, negosiasi dan membandingkannya dengan teks lain. Pertama, mengevaluasi isi teks negosiasi. Mengevaluasi isi teks negosiasi berarti melakukan penilaian terhadap teks negosiasi berdasarkan karakteristik dan struktur teks negosiasi. Agar dapat mengevaluasi teks negosiasi dengan baik, perhatikan langkah-langkah berikut. Membaca teks negosiasi dengan seksama. Kecermatan dalam membaca sangat diperlukan agar teks dapat dipahami secara utuh. B. Memahami isi penawaran, pengajuan, dan persetujuan. Melalui bagian ini, akan tergambar proses negosiasi, mulai dari penyampaian tujuan, hingga proses mencapai kesepakatan. D. Menentukan kelebihan dan kekurangan teks. Data-data yang diperoleh sebelumnya harus dianalisis untuk merumuskan sebuah simpulan, yaitu kelebihan dan kekurangan teks. Kedua, membandingkan teks negosiasi dengan teks lain. Ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan teks, sehingga Anda akan mengetahui karakteristik, fungsi, dan tingkat efektivitas kedua teks. Pada pembelajaran ini, Anda akan membandingkan teks negosiasi dengan teks lain yang mendukung, yaitu teks dalam bentuk surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang dibuat dan ditunjukkan kepada pihak lain dengan tujuan menawarkan barang atau jasa. Adapun karakteristik surat penawaran, yaitu sebagai berikut. A. Bentuknya mengikuti kaidah surat resmi. Terdapat kop surat, nomor, lampiran, perihal, tanggal surat, alamat tujuan, salam pembuka, salam penutup, dan identitas pembuat surat. B. Berisi penawaran produk barang atau jasa. Dalam surat penawaran, informasi tentang produk, serta kualitas dan manfaatnya dipaparkan secara lengkap dan jelas. C. Menggunakan bahasa resmi. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan PUBI, jelas, mudah, tidak menimbulkan penafsiran ganda. D. Bersifat persuasif, yaitu bujukan secara halus agar pihak yang dituju merasa yakin kepada barang atau jasa yang ditawarkan. C. Memahami kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi. Teks negosiasi menggunakan ragam bahasa, non-resmi dan santun. Kesantunan dalam berbahasa juga penting dalam teks negosiasi, supaya tidak memunculkan konflik. Berikut adalah kaidah kebahasaan teks negosiasi. 1. Berisi tuturan pasangan. Teks negosiasi berisi tuturan pasangan. Hal ini tergambar mulai dari bagian awal atau orientasi, mengikat, menyawab salam, penggalan, penawaran, persetujuan, hingga penyadap. 2. Mengandung pronomina. Pronomina kata ganti salah satu jenis kata yang berfungsi menggantikan benda atau orang yang tidak disebut secara langsung. 3. Menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan penutur secara langsung dalam dialog. 4. Menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang berisi pernyataan. 5. Menggunakan kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang bertujuan menanyakan sesuatu kepada lawan bicara. 6. Menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan mempengaruhi dan membujuk dengan cara halus. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.